Selamat hari Minggu bagi kita semua, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu Advent keempat hari ini dengan topik Minggu, Sambutlah Dia yang dijanjikan Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuki saat teduh sejenak, memohon kiranya Roh Kudus membimbing kita beribadah dalam roh dan kebenaran. Saat teduh dimulai. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 sampai ayat 3. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Yesus, Dikau kurindukan, liburkanlah rap batinku, seluruh hatiku terbuka menjambutku datanganmu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih dan jiwaku hatiku biar Kau jadikan balunganmu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang surga yang bakal, sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi,
Amin. Bersorak-soraklah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa dan raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Yesus Kristus memerintah, tak terbatas, tak terhingga. Alam semesta sujud, dunia patut memaklumkan Yesus Kristus itu Tuhan. Bangsa-bangsa bertelut, biar Raja yang bertata beserta dengan Bapanya dikitari kerubin dan kuasa yang sempurna atas bumi maupun sorga kepadanya diberi. Dengarlah hukum Tuhan, tertulis dalam Matius 10 ayat 41 sampai 42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kirung Jemaat nomor 358 ayat 1 sampai ayat 2. Wayang letih lesu berdosa parcela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya.
Kini saatnya datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 3. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Yesaya 7 ayat 10 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati, yang paling bawah atas sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, Aku Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarlah, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allah juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih orang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 88 ayat 2 dan 6. Hai insan yang berduka, Rajamu telah dekat.
besarkan hatimu dengan penghiburannya, firman dan sakramennya membuatmu teguh. Hai, bangunlah saudara, rajamu songsonglah, yang datang berkendara lembut dan mulia. Arahkan langkahmu menjamu juru selamat yang mau menaruh rahmat selaku penebus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang mati dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 sampai ayat 2. Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia, sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus, benar dan adil hukumnya, dan rahmat lambang kuasanya, mahkotanya kekal kudus, bahananya lemah lembut, berakhirlah keluh kesah, dengan meriah soraklah, terpuji penebus, penolong yang kudus. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan nas khotbah untuk kebaktian minggu ini tertulis dalam kitab Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur hari ini kita tiba di Minggu Advent keempat. Minggu Advent terakhir di tahun 2022 ini. Atas perkenanan Tuhan, minggu depan kita tiba di pesta Natal. Kita akan mendengarkan proklamasi kelahiran Mesias yang dibawa oleh malaikat. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berita Natal adalah Injil, kabar kesukaan, evangelium untuk seluruh dunia. Inilah yang diajarkan Paulus kepada jemaat di kota Roma. Injil adalah berita kesukaan, kabar baik yang telah dijanjikan oleh Allah. Maka seluruh orang percaya yang merayakan Advent, yang menantikan kedatangan Mesias, harus menjadi kabar baik, menjadi kabar sukacita bagi orang-orang di sekitarnya. Orang percaya yang menantikan kedatangan Yesus harus menjadi Injil yang terbuka, yang bisa dilihat dan dirasakan dampaknya oleh orang-orang di sekitar kita. Orang Kristen yang beradvent harus mempersiapkan dirinya menjadi berkat dan menjadi sukacita bagi orang lain. Hidupnya bukan lagi untuk dirinya sendiri. Hidup kita harus menjadi pelita yang menuntun orang banyak datang dan percaya serta memuji, memuliakan Allah Bapa di sorga. Dalam nas ini ada dua berita kesukaan yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama, Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dalam Yesus Allah menjadi manusia. Dalam ayat 2 sampai 3 dikatakan, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan sukacita yang pertama ini ibu bapak juga menghadirkan kabar baik yang lain. Yang pertama, kedatangan Yesus, kelahiran Mesias itu sudah dijanjikan Allah. Kelahiran Mesias sudah dipersiapkan Tuhan sejak manusia jatuh dalam dosa.
Dalam Kejadian 3 ayat 15 Tuhan Allah berfirman, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Disitulah Tuhan Allah menyediakan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Boleh kita katakan, ibu bapak saudara-saudara sekalian, kelahiran Mesias bukanlah rencana tiba-tiba. Bukan program yang spontan, tetapi rancangan yang sudah dimulai sejak dulu, sejak manusia jatuh dalam dosa. Sebab Allah tidak menghendaki umat ciptaannya mati di dalam dosa. Kabar baik yang kedua, dari ayat 2 sampai 3 terlihat jelas bahwa Mesias yang dijanjikan itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, Tuhan Allah hanya melakukan hal ini sekali dalam diri anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Sebagai Allah, Mesias melakukan perkara yang dapat dikerjakan oleh Allah, misalnya mengampuni atau menghakimi. Dan yang luar biasa adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Yesus adalah Allah yang bersama-sama dengan kita. Bahkan oleh Yesus kita diterima masuk dalam persekutuan dengan Allah Bapa, dengan Allah Anak dan Roh Kudus. Dalam diri Yesus Kristus, Tuhan Allah bersama-sama dengan kita, semua umatnya, dikenal besar kecil semua, sekarang dan kekal selama-lamanya. Dan sebagai manusia, ia merasakan apa yang dialami oleh manusia biasa, lapar, haus dan sebagainya, tetapi tanpa dosa. Sebagai manusia, Mesias menjadi korban pendamaian. Nyawa dan darahnya menjadi korban pendamaian dengan Allah. Tidak ada lagi jurang yang memisahkan kita dengan Allah Bapa. Itulah sebabnya Yesus berani mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sukacita yang kedua disebutkan di dalam ayat yang keempat. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rancangan sukacita Tuhan atas dunia ini tidak berhenti pada kelahiran Yesus saja, tetapi sampai pada kematian dan kebangkitannya. Kalau Mesias itu tidak mengalami kematian dan kebangkitan, ia hanya tetap bayi Yesus yang lahir di Betlehem. Kalau ia lahir dan mati tetapi tidak dibangkitkan, ia adalah nabi biasa. Tetapi ia lahir, mati dan bangkit untuk menebus kita. Mengapa Yesus Mesias harus mengalami kematian? Yesus harus mengalami kematian sebab kematian, maut, dan kubur adalah markas iblis, ibu bapak. Tuhan Yesus harus masuk ke dalam alam maut untuk berperang dan mengalahkan iblis. Kebangkitannya adalah proklamasi, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Melalui kemenangan itu kita dirampas dan dibawa kembali menjadi milik Bapa seutuhnya. Seperti rancangan Allah Bapa saat menciptakan manusia pada awal penciptaan. Hidup kita dipulihkan dan dimurnikan sehingga kita boleh mengalami hidup sejati, menjadi kemuliaan
bagi Allah Bapa di sorga. Bagian terakhir dari nas ini adalah kita harus membawa berita, membawa kabar kesukaan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Itu bisa kita temukan di dalam ayat yang ke-5 sampai 7. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh mendiamkan berita sukacita itu dan menyimpannya hanya untuk diri kita. Lihat di sekitarmu, masih banyak orang yang hidup dalam kegelapan, hidup dalam keputusasaan, apatis terhadap Tuhan dan apatis terhadap sesama manusia. Tidak peduli lagi dengan persekutuannya dengan Tuhan dan tidak lagi menjaga persekutuannya dengan manusia. Hari ini kita dipanggil, dipilih dan diutus untuk membawa berita sukacita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus nyatalah, rahmani dan cemerlang. Selamat Advent, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena Engkau menggenapi janji keselamatan yang telah Engkau kerjakan, yang telah Engkau rancang sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Engkau menggenapinya ya Bapa di dalam anak-Mu Kristus Yesus, yang akan kami sambut kedatangannya, baik yang hadir melalui kelahirannya maupun yang akan datang untuk menghakimi manusia dan bumi ini. Tidak ada yang dapat menghalangi rencana dan rancangan Tuhan untuk mengutus anak-Mu Kristus Yesus. Bahkan sekalipun dosa kami merah seperti kain kesomba, merah seperti kirmizi, itu tidak membuat rancangan Tuhan terganggu atau batal. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur menjadi bagian dari berita keselamatan itu. Dan biarlah kami menjadi kabar baik, kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kami. Persiapkan kami ya Bapa, menjadi palungan terindah, tempat anak-Mu hidup dan berkuasa di dalam kehidupan kami, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bintang fajar berseri, cerminan surga memberi karunia kebenaran. Ya anak Daud Rajaku, Engkau pengantin umat-Mu, hatiku Kau besarkan. Maha murah dan mulia Kau sedia melimpahkan sukacita pengharapan. Engkaulah mutiaraku, putra mahkota Bapa-Mu, Pangeran Maha Mulia. Kau buka bakung hatiku, betapa harum Injil-Mu, liburan yang sempurna. Hosiana, Kau dandanan dan santapan yang surgawi, Kau sertaku tiap hari. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.